terkait dengan kurikulum 2013. Galap apa dah? Galap. Hah? Nah, ini tekan ni kamu tekan palung kuakan. Tadi karang ni. Oh iya balang sih galap. Sabar. Atau mesti ada pembatasan apa sih? Ya, selamat pagi para calon peserta didik atau peserta MPLS SMP Negeri 1 Perak Barat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan membawakan materi MPLS yang keempat, yaitu cara belajar efektif. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Yanti Gisbertus SPD. Oke, untuk tidak membuang waktu lagi, maka kita mulai saja. Ya, materi yang saya bawakan saat ini yaitu tentang cara belajar efektif. Tujuan yang ingin dicapai dari materi ini atau materi cara belajar efektif ini, yang pertama, setelah materi ini dibawakan, maka diharapkan para peserta didik dapat memahami apa itu belajar dan dapat mengerti bagaimana tanggung jawab dari setiap peserta didik pada saat belajar. Yang kedua, peserta didik dapat terhindar dari kegagalan dalam proses pembelajaran atau pada saat belajar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengatasi masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar di jenjang SMP atau di jenjang pendidikan yang setingkat lebih tinggi dari sekolah dasar. Oke, lanjut. Belajar. Apa itu belajar? Ya, secara harafiah maka belajar dapat dikatakan sebagai proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tapi secara simpelnya atau lebih gampangnya, belajar adalah proses perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu lebih simpel atau lebih gampang. Saya ulang lagi. Belajar adalah proses perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, baik itu pada tingkat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude. Ya, dari gambar yang ditampilkan, ini apakah menggambarkan seseorang dengan cara belajar yang efektif? Tentu saja jawabannya tidak. Ya, kenapa kita harus belajar secara efektif? Di sini ada dikatakan pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar efektif dan efisien. Yang pertama, apa itu belajar efektif? Belajar yang menyenangkan, proses pembelajaran yang membuat siswa tidak merasa terbeban dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Terjadwal dengan baik, otomatis kita harus menyusun jadwalnya, jadwal kapan saja kita harus belajar. Tapi jangan hanya kita menyusun jadwalnya saja, tapi kita juga harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal yang sudah kita buat. Yang berikut, proses pembelajaran yang tidak memakan banyak waktu. Karena percuma saja proses pembelajarannya itu memakan banyak waktu, tapi tidak menyimpan atau meninggalkan pengalaman atau pengetahuan yang bermanfaat bagi kita ke depannya. Yang berikut, kalau kita belajar secara efektif, maka
kita mengharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang berikut, mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Yang pertama, kalau kita belajar secara efektif dan efisien, maka otomatis kita akan mencapai keberhasilan yang maksimal. Yang kedua, kalau kita sudah berhasil secara maksimal, maka kita dapat menyempurnakan atau sebagai kesempurnaan di dalam hidup kita. Apa yang masih kurang di dalam hidup kita, apalagi kalau kita menerapkan pola belajar cara efektif, maka dengan sendirinya hidup kita itu akan terasa sempurna. Lanjut. Ya, di sini ada slogan yang bunyinya ingat, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa. Yang dibilang dengan belajar kebut semalam itu seperti seorang siswa yang tidak pernah belajar. Setelah selesai proses pembelajaran di sekolah, dia pulang, dia main terus, tapi dia tidak pernah belajar. Nah, nanti pada saat mau ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester, baru dia belajar monoton. Semua mata pelajaran yang akan diuji cobakan atau yang akan dites untuk hari esok, dia belajar semuanya dalam satu malam. Itu yang dibilang belajar kebut semalam. Dan sistem belajar kebut semalam ini bukan sistem atau pola belajar efektif bagi kita atau bagi siswa. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Yang pertama, perhatikan dirimu atau perhatikan diri sendiri. Ya, di sini ada beberapa gaya-gaya belajar yang harus kita perhatikan dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, apakah kita suka mencoret-coret ketika kita berbicara lewat telepon? Atau apakah kamu berbicara dengan cepat? Yang ketiga, apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Nah, cara belajar seperti poin 1, 2, dan 3 ini kita kenal dengan cara belajar atau gaya belajar yang namanya visual. Yang namanya visual itu artinya dia berhubungan dengan indera penglihatan. Jadi seorang siswa yang suka belajar dengan ketiga ciri yang ada ini, maka itu artinya dia punya tipe belajar yang lebih nyaman dengan cara belajar visual atau yang menyangkut dengan penglihatan. Oke, cara belajar atau tipe belajar yang kedua dengan ciri-ciri. Apakah kamu suka berbicara sendiri? Atau apakah kamu menyukai ceramah atau mengikuti seminar daripada membaca buku? Dan yang ketiga, apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Nah, kalau Anda memiliki ketiga ciri yang ada di depan sini, maka cara atau tipe belajar yang Anda merasa nyaman dengan tipe belajar itu yaitu auditoria atau segala sesuatu yang berhubungan dengan suara, otomatis indera pendengaran yang berfungsi pada saat proses pembelajaran. Gaya belajar yang ketiga. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Ciri yang kedua, apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara? Dan apakah kamu merasa sulit untuk duduk saat proses pembelajaran? Kalau memang demikian, maka tipe atau gaya belajar yang Anda miliki seperti ketiga ciri di atas ini yang namanya kinestetik atau segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan gerak tubuh. Jadi saya ulang, ada 3 tipe atau 3 gaya belajar dari dalam diri kita. Yang pertama, visual yang berhubungan dengan gambar atau penglihatan. Yang kedua, auditorial atau yang berhubungan dengan suara.
Dan yang ketiga, kinestetik atau yang berhubungan dengan gerak tubuh. Sadari diri kalian sendiri bagaimana kalian merasa nyaman dengan gaya belajar kalian. Ya, yang kedua, kalau yang tadi saya jelaskan ada 3 gaya belajar, itu dari dalam diri kita. Sekarang kita lihat, perhatikan lingkungan kita. Yang pertama, untuk bisa belajar secara efektif, maka kita wajib memilih tempat yang menurut kita nyaman. Kita belajar di mana yang merasa nyaman, ya kita di tempat itu. Ada orang yang tidak suka dengan kebisingan, atau ada orang yang tidak suka dengan tempat yang lebih banyak orang. Dia lebih suka belajarnya menyendiri, atau dia lebih suka belajar di taman. Nah, cara-cara seperti itu yang dibilang dengan kita wajib pilih tempat yang menurut kita nyaman untuk bisa berhasil di dalam melaksanakan proses atau cara belajar secara efektif dan efisien. Yang kedua, gunakan musik. Yang tadi saya bilang ada orang yang tidak suka musik, ada orang yang suka musik. Tapi berdasarkan hasil penelitian, musik itu dia mempengaruhi proses pembelajaran yang tersimpan di otak kita. Buktinya, saya kasih di sini lihat proses pembelajaran yang efektif tanpa menggunakan musik. Di sini secara IPA, maka kalau kita belajar tanpa musik, denyut nadi dan tekanan darah kita akan meningkat. Yang kedua, gelombang otak kita semakin cepat. Dan yang ketiga, otot-otot akan merasa menegang atau otot akan menegang. Sehingga proses pembelajaran tidak bisa efektif karena kita tidak konsentrasi di dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan musik? Proses pembelajaran yang menggunakan musik yaitu yang pertama, denyut nadi dan tekanan darah akan menurun, gelombang otak melambat, dan otot-otot kita akan rileks atau santai. Dengan demikian proses pembelajaran kita akan merasa konsentrasinya itu sangat baik pada saat kita belajar dengan menggunakan musik. Yang berikut, bagaimana caranya kita memperoleh atau kita bisa belajar secara efektif? Di sini saya akan bagikan beberapa tips cara belajar efektif. Yang pertama, yang harus kita perhatikan, otomatis kita harus berdoa. Berdoa minta tuntunan dari Yang Maha Kuasa agar kita bisa melewati proses pembelajaran ini, dan apa yang nantinya kita dapatkan pada saat proses pembelajaran ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita di masa depan. Yang berikut, lakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Nah, di sini nanti kalian bingung, apa sih itu senam otak? Otak kita sebelum kita melakukan proses pembelajaran, ya, bukan kita goyang-goyang geleng-geleng kepala seperti ini, tidak seperti itu. Yang dimaksud seperti senam otak, seperti sebelum kita memulai pelajaran kita mengawalinya dengan menyanyi lagu. Itu dengan demikian maka otak kita harus dibuat sesantai mungkin. Kenapa? Karena pada saat proses pembelajaran otak kita itu dipaksa untuk bekerja semaksimal mungkin untuk menerima input yang masuk atau menerima pengetahuan atau ilmu yang diajarkan kepada kita. Otomatis otak kita dipaksa bekerja dengan keras. Nah, setelah mendapatkan proses pembelajarannya selesai, maka otak kita itu kan sudah capek. Kita harus melakukan senam otak lagi pada saat setelah proses pembelajaran, supaya otak kita itu yang tadinya capek, tegang, dia akan kembali rileks dan santai. Yang berikut, belajar kelompok. Belajar kelompok ini juga dikategorikan sebagai salah satu tips untuk cara belajar efektif. Karena kalau kita belajar sendiri, kita tidak tahu, kita mungkin bisa tanya ke orang tua, tapi kalau orang tuanya bisa menjawab. Tapi kalau kita belajar secara kelompok, kita tidak tahu, kita bisa sharing atau bertukar informasi, kita bisa menanya kepada teman
yang sebaya, supaya kita bisa lebih memahami materi atau pelajaran yang kita tidak mengerti. Yang berikut, membuat catatan inti. Jadi catatan itu tidak perlu dicatat dari A sampai Z, tapi buat inti-intinya saja. Yang kita merasakan ini sesuatu hal yang penting yang mungkin saja kedepannya kita lupa, maka kita mencatatnya. Mencatatnya supaya jika kita lupa, kita buka tadi. Lihat, catatan intinya itu apa? Yang berikut, perencanaan yang baik. Yang tadi dikatakan dari awal, kita buat jadwal. Lalu jangan hanya membuat jadwalnya, tetapi juga melaksanakannya. Kita merencanakan, jangan hanya merencanakan, tetapi melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan supaya cara belajar kita itu bisa efektif. Yang berikut, disiplin dalam belajar. Terkait dengan disiplin dalam belajar ini, dia ada hubungannya dengan perencanaan yang baik. Yang tadi saya bilang, jangan hanya membuat perencanaan atau jangan hanya membuat jadwal, tapi disiplin juga dalam menjalankan jadwal yang sudah kita buat. Kalau kita membuat jadwal dari jam 7 malam sampai jam 8 malam saya harus belajar 2 mata pelajaran atau misalnya 1 mata pelajaran. Mengulas kembali apa yang sudah diajarkan atau didapatkan pada saat proses pembelajaran di sekolah. Misalnya hari ini jam 7 malam, hari ini saya mau belajar kembali materi IPA yang sudah dijelaskan oleh ibu guru tadi di sekolah. Maka disiplin dalam belajar itu, kalau kita sudah merencanakan jam 7 malam mau belajar IPA, maka jam 7 malam kita wajib belajar IPA. Materi yang diajarkan di sekolah pada pagi harinya. Itu yang dibilang disiplin belajar. Yang berikut, aktif bertanya dan menjawab. Jadi kita hanya jangan sebagai pendengar saja. Kita harus aktif dalam belajar, baik itu sebagai pendengar yang berfungsi untuk bertanya nantinya pada saat kita selesai mendengar atau mendapatkan ilmu pelajaran, maka kita wajib untuk bertanya. Dan kalau misalnya guru bertanya kembali, kita mengusahakan untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Yang berikut, belajar serius dan tekun. Jangan hari ini saya belajar dari jam 7 sampai jam 8, nanti tahun depan lagi baru saya belajar jam 7 sampai jam 8. Tidak. Harus rajin dan tekun belajar. Hari ini belajar dari jam 7 sampai jam 8, besok demikian, lusa demikian, dan seterusnya itu harus diperbiasakan. Itu yang dibilang belajar serius dan tekun. Selalu memperhatikan dan menjalankan apa yang sudah kita jadwalkan. Yang berikut, hindari belajar berlebihan. Nah, kalau menyangkut dengan hindari belajar berlebihan ini, bisa kita katakan kalau orang yang belajarnya terus itu bisa dikatakan sebagai kutu buku. Nah, belajar sesuai dengan jadwal yang kita sudah buat itu, supaya waktu yang lainnya lagi kita bisa santai, karena otak kita itu tidak bisa dipaksa belajar 24 jam. Otak kita perlu istirahat, dan juga kita harus meluangkan waktu kita untuk berada bersama keluarga kita untuk sharing apa-apa yang terjadi selama sehari. Yang berikut, jujur. Jujur ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, misalnya seperti membuat PR atau tugas, di mana guru memberikan tugas, misalnya hari ini dikasih dengan catatan minggu depan dikumpul. Yang namanya tugas atau pekerjaan rumah itu ya dikerjakannya di rumah. Jangan sampai ke sini baru pinjam dari teman lalu hanya tulis ulang. Atau pada saat kita melewati ulangan akhir semester atau mungkin juga melewati kuis, lalu kita tidak jujur, kita menyontek. Itu masuk dalam kategori sikap yang tidak jujur dan berarti tidak masuk di dalam kategori cara belajar efektif. Yang berikut, bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas berarti dikerjakannya sendiri.
Kalau memang tugasnya harus dikerjakannya secara kelompok, maka jangan vakum. Kalau misalnya satu kelompok ada 5 orang, maka 5-5-nya harus aktif, harus punya tanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh guru. Yang berikut, menyimak dengan baik. Pada saat guru menerangkan atau menjelaskan, memberikan pembelajaran, perhatikan apa yang dikatakan oleh guru. Jangan kore sana, kore sini. Tidak boleh seperti itu. Harus menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan atau yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Yang berikut, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Beta sering suka bahasa Inggris, bahasa terlalu susah. Tulis lain, baca lain. Tidak boleh. Kita harus sering-sering berlatih mata pelajaran yang tidak kita sukai. Dengan demikian, lama-lama kita menjadi tahu dan akhirnya kita menjadi suka. Kalau tidak tahu, pasti tidak suka. Makanya kita lakukan pelatihan terhadap mata pelajaran yang kurang kita sukai, supaya kita menjadi tahu dan akhirnya kita bisa suka. Yang berikut, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, di SMP Negeri 1 Daerah Barat ini ada kurang lebih 13 kegiatan ekstrakurikuler, ditambah dengan pramuka juga. Jadi nanti kalian tinggal memilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kalau kalian punya bakat, tapi kalau tidak memiliki minat untuk mengembangkan bakatnya itu, berarti percuma. Jadi harus ada minat dan juga ada bakat untuk bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang berikut, metode imitasi atau meniru. Jadi perhatikan, jangan meniru sesuatu yang tidak baik, tapi wajib meniru sesuatu yang baik. Misalnya, teman si A ini dia bisa mahir di dalam matematika, maka kita wajib meniru kebiasaan baiknya itu. Misalnya, tanya ke teman, kamu pintar matematika, kenapa? Apa tips-tipsnya? Kalau dia bilang berarti setiap hari satu hari itu dia meluangkan waktu 10 menit untuk misalnya menghafal kali-kali, ya kita tiru apa yang dilakukannya. Itu yang dibilang sebagai metode imitasi atau meniru. Yang berikut, trial and error. Di sini metode coba gagal. Kalau kita sudah coba satu kali dan kita gagal, kita coba lagi terus. Masih gagal, coba lagi terus. Jangan berhenti untuk mencoba sesuatu yang baik. Karena dengan banyak mencoba, maka banyak pengalaman yang bisa kita dapat dari suatu kegagalan. Yang berikut, tips yang berikut untuk cara belajar efektif yaitu conditioning atau pengkondisian. Ya, conditioning atau pengkondisian ini dia berhubungan dengan respon dan stimulus. Ada rangsangan yang harus kita yang akan datang masuk ke dalam tubuh kita, maka kita bisa merespon apa yang sesuatu yang baik untuk kemudian kita pakai sebagai cara belajar kita secara efektif. Misalnya, ada respon yang baik dari orang tua untuk memperhatikan cara belajar siswa, maka kita sebagai anak harus memanfaatkan respon baik orang tua itu untuk proses pembelajaran secara efektif kita. Kalau misalnya orang tua, berarti kegiatannya di rumah. Seperti yang sekarang ini, kegiatan dari MPLS SMP Negeri 1 Daerah itu mendapat respon yang baik dari pihak orang tua maupun pemerintah desa. Makanya kita sebagai siswa itu memanfaatkan respon yang baik dari orang tua dan siswa terhadap proses MPLS yang sementara berjalan sekarang ini. Yang berikut, cari sumber belajar baik. Sumber belajar itu kan banyak, bisa dari lingkungan alam sekitar kita, bisa dari buku-buku, dari internet. Kalau memang tidak punya HP Android atau tidak punya pulsa data, kalian bisa masuk ke perpustakaan untuk mempelajari atau mencari sumber informasi dari perpustakaan yang ada. Ya, ini juga buku-buku lain yang menunjang ini menyangkut dengan sumber belajar. Majalah salah satu contoh, dan koran. Majalah dan koran itu juga merupakan sumber-sumber belajar untuk menunjang cara belajar
efektif, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ini yang tadi saya bilang, contohnya kalau kita tidak punya majalah, tidak punya koran, kita juga tidak punya buku-buku penunjang pribadi, kita juga tidak punya HP Android untuk bisa melihat informasi secara online, maka kita bisa datang ke perpustakaan. Di situ semuanya lengkap, baik secara manual maupun secara online. Ya, ini mengapa kita harus punya proses pembelajaran yang terjadwal, karena dalam bekerja otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita tidak baik, ya otomatis otak kita tidak bisa bekerja dengan baik. Seperti pada saat kondisi fisik kita secara capek, maka otak tidak bisa bekerja dengan maksimal. Otak tetap bekerja tapi tidak bisa bekerja secara maksimal. Kalau otak sudah tidak bekerja dengan maksimal, maka informasi apapun yang kita terima itu tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Sebenarnya, ketika informasi yang pernah kita terima tidak dapat digunakan lagi, maka ketika informasi yang kita sudah pernah dapat mau kita gunakan lagi, tetapi karena fisik kita tidak pas ketika mendapatkan informasi itu, otak kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, maka informasi yang pernah kita dapatkan tidak bisa kita ingat kembali. Oke, yang berikut keberhasilan. Keberhasilan dalam proses belajar secara efektif. Ada dua faktor. Dari dalam diri kita sendiri, keberhasilan yang dipengaruhi dari dalam diri kita sendiri, dan keberhasilan yang dipengaruhi oleh lingkungan kita atau lingkungan diri kita. Yang pertama, dari faktor dari dalam, itu menyangkut dengan motivasi diri. Kalau kita belajar tapi kita tidak punya motivasi kita untuk belajar itu apa ya? Motivasi kita untuk belajar yaitu untuk bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang baik sehingga bisa kita manfaatkan ke depan untuk masa depan kita yang lebih baik. Yang berikut minat. Kalau sudah punya motivasi, maka kita juga harus punya minat. Kalau motivasi, kalau tidak punya minat untuk belajar itu sangat tidak bohong. Yang berikut kita lihat saja hambatan dari dalam yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar secara efektif. Yang pertama, malas. Yang kedua, suka menunda-nunda. Yang ketiga, lelah, tidak mampu membagi waktu, lebih banyak membagi waktu kepada permainan atau bermain daripada ketimbang belajar. Tidak disiplin diri, sudah membuat jadwal pembelajaran tapi tidak melaksanakannya. Yang berikut, tidak bisa memilih prioritas kegiatan yang penting. Kita main game, apalagi yang sekarang lagi Free Fire, itu sudah merupakan hambatan dari dalam diri kita sendiri. Cuma berkumpul dengan teman atau keluarga, dilakukan pertemuan yang tidak bermanfaat, SMS atau telepon, dan terjadi persepsi itu atau pemahaman yang salah. Yang berikut faktor dari luar yang mempengaruhi tingkat keberhasilan kita melalui proses pembelajaran efektif. Yang pertama, teman. Berbicara tentang teman ini artinya bergaul. Kalau kita salah bergaul atau salah memilih teman untuk bergaul, maka keberhasilan kita juga akan dipengaruhi oleh pergaulan bersama teman kita. Keluarga, sekolah, masyarakat, sarana belajar, dan media pembelajaran. Ini merupakan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan kita dari luar diri kita. Hambatan dari luar diri kita yang pertama persepsi orang tua,
Tapi beruntung, bersyukur kita punya para orang tua di SMP Negeri 3 Kairat, SMP Negeri 1 Kairat Barat ini punya persepsi yang sangat baik untuk memperhatikan proses pembelajaran anak. Yang kedua, ekonomi orang tua, ajakan teman, gaya hidup teman. Gaya hidup teman, kalau misalnya teman kita punya sesuatu kelebihan, misalnya dia punya HP Android, lalu kita yang punya keluarga ekonominya orang tua itu pas kita tidak boleh motor, harus supaya bisa sama dengan gaya hidup teman yang tidak di atas kita. Tidak boleh seperti itu. Kita harus punya planning, rencana ke depan bagaimana saya bisa sama seperti teman yang punya hidupnya sudah lebih baik. Otomatis kita harus menabung sedikit demi sedikit untuk mendapatkan HP Android supaya bisa sama dan digunakan pada saat proses pembelajaran. Ingat, HP Android ini juga di masa pandemi Corona ini dia sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran, karena untuk kedepannya SMP Negeri 1 Kairat Barat ini akan melaksanakan proses pembelajaran secara online. Jadi HP Android, laptop ataupun notebook itu sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran efektif. Yang berikut, pola atau budaya dalam masyarakat. Perhatian juga melanggar tata tertib sekolah sarana pelajar yang tidak memadai. Tapi di SMP Negeri 1 Kairat Barat ini satu belajarnya itu bisa dikatakan sudah sangat memadai. Anda mau belajar secara offline boleh, belajar secara online juga boleh. Kita siap dengan dari sini untuk proses pembelajaran. Ya, 10 kiat-kiat sukses untuk belajar secara efektif. Yang pertama, motivasi diri. Yang tadi saya bilang kita harus punya motivasi belajarnya itu untuk apa? Supaya kita ke depannya menjadi tahu dan bisa bermanfaat bagi masa depan kita. Yang kedua, pandai membagi waktu. Yang ketiga, memilih prioritas. Nah, yang memilih prioritas ini yang seperti lagu dengan ngetrend sekarang antara nyaman dan tidak. Ini sudah seperti saya nyaman dengan video pembelajaran, tapi saya lebih cinta berbayar. Itu kita harus lebih memilih mana yang prioritas, berbayar kah atau video pembelajaran kah? Menurut kalian mana yang lebih penting? Buat saya berbayar tidak terlalu penting untuk proses pembelajaran yang efektif. Yang berikut, disiplin diri, menjaga kesehatan, mandiri, sekunder, tanggung jawab, kreatif dan interpersonal atau memiliki kepribadian yang baik. Ya, dan yang terakhir, satu pesan yang mau saya sampaikan kepada kita semua untuk materi cara belajar efektif, yaitu kita semua di dunia ini memiliki jumlah waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tetapi kita semua tidak memiliki kepandaian yang sama. Saya ulang, kita di dunia ini memiliki jumlah jam yang sama, tetapi kita tidak memiliki kepandaian yang sama. Tapi jangan lupa, orang yang pintar membagi atau mengatur waktunya, ada kalanya dia cenderung lebih berhasil daripada orang yang memiliki kemampuan atau kepintaran di atas kita. Itu tergantung kepada kita. Bagaimana kita pintar untuk mengatur waktu kita. Ya, dan yang terakhir, slogan kita untuk para peserta MPLS atau calon peserta didik yang baru, yaitu sekolah baru, semangat baru, semester baru, prestasi gemilang. Oke, sekian dari saya untuk materi MPLS yang keempat, yaitu tentang cara belajar efektif. Dan selanjutnya saya kasih kesempatan kepada para peserta yang mau bertanya tentang cara belajar efektif. Saya persilahkan.
Ya, yang mau bertanya boleh lambaikan tangannya tentang materi MPLS cara belajar efektif. Silahkan dari Dokyar. Dari Dokyar ada yang mau bertanya? Wasarisa. Gimana nih? Ya, kalau mau bertanya lepaskan maskernya dan turunkan maskernya dulu baru bertanya. Silahkan.